Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Saya ucapkan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang penggolongan dan tata nama hidrokarbon. Ya, ini sebagai kelanjutan pada pelajaran sebelumnya. Baik, kita akan segera mulai. Siapkan diri kalian untuk mencatat ataupun menyiapkan alat tulis yang diperlukan. Oke. Ya. Senyawa hidrokarbon. Kita sudah mempelajari tentang senyawa karbon kemarin, baik ciri-cirinya maupun penggolongan sedikit tentang senyawa karbon. Sekarang kita akan belajar lebih terinci lagi tentang penggolongan hidrokarbon. Nah, hidrokarbon merupakan bagian atau salah satu jenis senyawa karbon yang dikatakan kemarin itu paling sederhana karena hanya tersusun dari unsur karbon dan hidrogen saja. Nah, senyawa karbon itu bisa dikelompokkan berdasarkan diantaranya adalah jenis rantainya. Ada namanya rantai alifatik dan rantai siklik. Kemarin saya kira sudah dibahas semua tentang apa itu alifatik, apa itu siklik. Nah, kalau kita ingat kembali, alifatik itu artinya rantai terbuka, ya, rantai terbuka. Siklik itu rantai tertutup atau rantai yang berbentuk cincin. Nah, untuk hidrokarbon juga demikian, ada senyawa hidrokarbon alifatik, ada juga hidrokarbon siklik. Ya, kemudian untuk hidrokarbon itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tak jenuh. Demikian untuk senyawa siklik itu juga dibedakan menjadi senyawa karbosiklik, senyawa heterosiklik, dan senyawa aromatik. Hidrokarbon tak jenuh dikenal dengan senyawa alkena dan alkona. Sedangkan untuk senyawa hidrokarbon jenuh dikenal dengan senyawa alkana Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, kita ingat kembali tentang senyawa alifatik. Pengertian senyawa alifatik seperti kemarin sudah kita pelajari, ya. Ini adalah senyawa karbon yang rantai karbonnya terbuka. Nah, lihat sini ilustrasinya, ada alifatik jenuh, ada alifatik tak jenuh. Kita lihat di sini rantai karbonnya terdiri dari ikatan tunggal, ya, atau ini kelompok alkana. Kemudian alifatik tak jenuh, ikatan antar atom karbonnya berupa ikatan rangkap, baik ikatan rangkap 2 maupun ikatan rangkap 3. Nah, yang ikatan rangkap 2 dikenal dengan kelompok alkena, sedangkan untuk rangkap 3 dikenal dengan kelompok alkona. Ya, oke. Sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, jenis atom karbon pada rantai karbon kemarin juga sudah dibahas, tapi ini sekedar mengingatkan kembali. Ini atom C primer, sekunder, tersier, kuartener, ya. Ini lihat di sini ilustrasi gambarnya dalam satu rantai karbon. Ya, pokoknya primer itu pertama, sekunder kedua, tersier ketiga, kuartener keempat, ya. Jadi itu dilihat dari jumlah atom karbon yang diikat oleh atom karbon tersebut, ya. Nah, primer mengikat 1, sekunder mengikat 2, tersier mengikat 3, ya. Kuartener mengikat 4. Nah, ini kuartener. Ya, kita lanjut. Nah, ini contoh struktur senyawa alifatik.
yang digambarkan atau dituliskan menurut rumus bangun atau rumus struktur ya. Kemudian yang di sebelah kanan itu yang digambarkan dengan alat peraga yang namanya model molekul atau disingkat dengan molimut ya. Ini contohnya metana seperti ini CH4 ya. Kemudian untuk etana C2H6 ya, seperti ini. Kita lanjut. Sekarang senyawa siklik ya. Senyawa siklik adalah senyawa karbon yang rantai karbonnya tertutup ya. Ada 3 kelompok. Yang pertama karbosiklik, kemudian yang kedua heterosiklik, yang ketiga aromatik ya. Ini gambarnya. Ya, lihat gambar sini. Siklopropana. Ada 3 atom karbon membentuk rantai tertutup atau membentuk cincin. Kemudian siklobutana, ada 4 atom karbon membentuk suatu cincin karbon ya. Siklopentana ada 5 atom karbon. Sikloheksana ada 6 atom karbon. Kemudian sikloheksena, nah ini ada akhiran yang pakai ena ya. Ini menunjukkan adanya ikatan rangkap ya. Jadi ada ikatan rangkap. Kita lanjut. Nah, berikutnya adalah senyawa aromatik, hidrokarbon aromatik. Senyawa karbosiklik yang terdiri dari 6 atom karbon yang memiliki ikatan konjugasi, artinya ikatan tunggal dan rangkap yang letaknya berselang-seling. Ini contohnya adalah senyawa benzena ya. Kemudian ada toluena, ada etil benzena, ada naftalena. Ini lihat letak ikatan rangkap di sini. Ini berselang-seling ya. Ya, toluena ini turunan dari benzena. Demikian juga etil benzena maupun naftalena. Oke ya. Kita lanjutkan. Sekarang kalau kita sudah mengenal tadi tentang penggolongan hidrokarbon, sekarang kita masuk ke tata nama senyawa alkana ya. Alkana merupakan senyawa hidrokarbon alifatik atau rantai terbuka yang berikatan tunggal atau hidrokarbon jenuh ya, yang memiliki rumus umum CnH2n+2 ya. Nah, contoh-contoh nama senyawa alkana dan jumlah atom karbonnya itu bisa dilihat di tabel sini ya. Mulai dari jumlah atom karbon 1 di sini sampai 10 ya. Nah, nanti kalian diharapkan itu hafal dari nama alkana yang nomor atom jumlah atomnya 1 sampai 10 itu harus hafal. Karena ini nanti dipakai untuk tata nama selanjutnya ya. Jadi kalau yang pertama C-nya 1 ya, namanya metana. C-nya 2 etana, 3 propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana sampai dekana ya. Ini kalian hafalkan dengan caranya masing-masing, bisa pakai lagu atau apa silahkan, yang penting hafal ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, tata nama untuk alkana. Jadi sekarang kita pelajari dulu untuk alkana. Untuk yang berikutnya alkena dan alkuna nanti untuk pertemuan berikutnya. Tata nama alkana. Alkana rantai lurus atau tak bercabang diberikan nama dengan menambahkan huruf N atau N ini berasal dari kata normal ya. Ya, contoh lihat sini. Kalau jumlah atom karbonnya ada 4, namanya N-butana. Rantai lurus ya. Lurus itu kalau misalnya pohon itu tidak punya cabang. Jadi misalnya seperti pohon kelapa itu kan nggak ada cabangnya. Kalau ada cabangnya itu perkecualian.
itu hal yang langka. Atau misalnya jalan ya, kalau jalan itu namanya jalan lurus itu tidak ada simpangannya, jadi ini tidak ada cabangnya atau tidak ada simpangannya. Kalau jumlah atomnya ada 6 namanya N-heksana. Sekarang lihat gambar yang ini ya. Ini tuh meskipun rantainya berbelok-belok ya, tapi ini tidak ada cabangnya kan, sehingga ini merupakan suatu rantai lurus ya, sehingga penamaannya tetap menggunakan awalan N. Sehingga kalau kita hitung di sini jumlah atom karbonnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah 7 itu memakai kata heptana, jadi namanya N heptana. Kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Alkana rantai bercabang diberikan nama dengan cara sebagai berikut ya. Yang pertama, menentukan rantai utama atau rantai induk, yaitu rantai karbon terpanjang. Yang kedua, memberi nomor atom karbon pada rantai induk secara berurutan dimulai dari ujung rantai yang terdekat dengan cabang atau gugus alkil. Cabang atau gugus alkil adalah kelompok atom yang berasal dari alkana yang kehilangan satu atom hidrogen ya. Nama alkil berasal dari alkana dengan mengganti akhiran ana menjadi il ya. Contoh nih ya. Nih contohnya, kalau 2 itu etil, kalau 1 metil, kalau 3 propil, kalau 4 butil dan seterusnya ya. Ini caranya ya. Nah propil ada 2 jenis ya, isopropil ada propil ya gitu. Oke, selanjutnya ya, untuk gugus butil ya, itu ada beberapa variasi ya. Yang lurus namanya butil saja, yang cabangnya 1 namanya isobutil ya. Kalau cabangnya itu di nomor terakhir namanya sekunder butil ya. Kalau di tengah-tengah ya namanya tersier butil. Oke, selanjutnya. Nah, aturan yang ketiga, menetapkan cabang atau gugus alkil yang terikat pada rantai utama. Yang keempat, menuliskan atau menyebutkan nama alkana dengan urutan nomor cabang, nama rantai utama. Jika terdapat lebih dari 1 cabang yang sama, nama cabang disebut sekali tetapi diawali dengan angka Latin yang menunjukkan jumlahnya. Contoh ya, awalan D menunjukkan 2, tri 3, tetra 4, penta 5 dan seterusnya. Ya, ini contohnya. Nah, ini adalah cara penetapan rantai induk ya. Jadi rantai induk itu dicari rangkaian atom karbon yang jumlahnya paling banyak ya. Jumlahnya paling banyak. Jadi meskipun berkelok-kelok atau berbelok-belok, itu cari yang rangkaiannya paling panjang. Ini contohnya di yang sebelah kanan ya. Sebelah kanan ini berbelok-belok, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, kalau yang bawah ini, kalau ngambil yang lurus ternyata ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, cuma 6 toh. Jadi ini bukan yang terbanyak. Nah, yang terbanyak itu yang dari bawah tadi ya, sini terus ke kanan, itu kita dapatkan rangkaian sampai 7 buah atom karbon ya, itu yang betul ya. Yang bawah itu yang salah ya. Kemudian untuk penomoran, lihat contoh di sini ya. Nah, penomoran dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Tidak harus dari sebelah kiri ya, bisa dari sebelah kanan. Nah, ini contoh yang benar ya. Ini yang sebelah kanan itu cara penomoran yang salah ya, karena ini dimulai dari apa? Dari ujung yang tidak
terdekat dengan cabang ini jauh ya, ujungnya lebih jauh gitu ya. Oke, paham ya? Sekarang kita lanjutkan. Nah, ini untuk contoh penamaan alkana. Ini kita lihat sini ya. Ya, rantai atom karbonnya mengandung 5 atom karbon. Kemudian ada 2 cabang atau gugus alkil ya. Kebetulan gugus alkilnya itu sama sehingga kita memakai awalan D ya. Nah, alkilnya terikat pada nomor berapa? Nah, ini ternyata terikat pada nomor 2 sama nomor 3. Sehingga namanya menjadi 2,3 strep dimetil pentana. Itu ya. Ya, contoh selanjutnya kita lihat di sini ya. Kita cari rangkaian atom karbon yang paling panjang ya. Nah, kita dapatkan ada 6 rangkaian atom karbon terpanjang. Ya, ada 6, berarti nanti namanya memakai kata heksana. Kemudian cabang ada berapa? Ada 1, ada 2, ada 3 ya. Sehingga karena cabangnya sama, jumlahnya ada 3, nanti kita memakai awalan tri. Nah, kemudian terikat pada nomor berapa? Ternyata terikat pada nomor 2, ada 2 buah ya. Nomor 3 ada 1 buah. Nah, ini kita sebutkan secara urut ya. 2,2,3 trimetil heksana. Oke, paham ya? Kita lanjutkan. Nah, ini ya. Contoh yang lainnya. Ya, bisa kalian lihat sendiri sini. Jadi rantai utama itu tidak harus lurus, bisa berbelok-belok ya. Contohnya ini heksana, ini heptana ya. Ini heptana juga. Nah, kemudian ini ya. Ini ada 2 cabang yang berbeda. Satunya metil, satunya etil. Kalau ada 2 gugus yang berbeda namanya ya, sehingga kita urutkan menurut urutan abjad ya, sesuai urutan abjad dari nama cabang atau gugus alkil itu, sehingga namanya menjadi etil disebut lebih dulu, kemudian baru metil ya, kemudian baru rantai induk ya. Jadi namanya 4 etil 3,6 dimetil oktana gitu ya. Jadi nanti supaya kalian bisa itu harus rajin berlatih. Ini catatannya ya. Penyebutan nama cabang atau gugus alkil diurutkan sesuai abjad dari nama cabang gugus alkil itu. Oke, kita lanjutkan berikutnya ya. Untuk latihan bisa dikerjakan soal-soal berikut ini ya. Yang ini ya, soal-soal yang berikutnya sampai sini ya. Ya, sampai selesai. Nah, tadi ada nomor 2 itu kebalikan dari nomor 1. Jadi ini menuliskan rumus struktur. Kalau yang nomor 1 memberi nama dari struktur yang sudah. Jadi ini cuma dibalik. Saya kira kalian bisa nanti dicoba dulu. Kalau nanti nggak bisa ditanyakan atau dikomunikasikan lewat saya, lewat grup Instagram ya. Instagram, Telegram, sorry. Ya, ini yang berikutnya nomor 3 itu sudah betul apa belum ya cara penyebutan nama ini. Kalau sudah betul, alasannya apa, dituliskan rumus strukturnya ya. Kalau salah, apa yang betul atau yang benar gitu ya. Demikian untuk pelajaran kali ini, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Nah, untuk bisa lebih terampil dan lebih memahami tata nama ini, silahkan dikerjakan latihan-latihan tadi. Hal-hal yang tidak paham atau kesulitan nanti bisa dikomunikasikan
lewat Telegram ya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.